Kita lihat di sejumlah titik ada 15 titik katanya di seluruh Indonesia ini serentak memutar Videotron profil terbaru ya, pasangan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud begitu ya, dengan latar belakang hitam putih ya, dengan ada slogan-slogannya di situ dan kemudian memperkenalkan gestur tubuh ya, ada 3 jari ini yang baru ya. Nah ini tanggapan Anda seperti apa ini Mas? Apakah cukup efektif begitu? Pertama begini, ini salah satu durasi kampanye yang paling pendek sepanjang pemilu berlangsung, hanya 75 hari. Jadi semua platform rasanya layak untuk ditaruh, untuk dicoba, untuk dimanfaatkan begitu ya. Videotron, kemudian digital dengan beragam platform dan yang lain-lain itu kami lakukan secara masif mulai hari ini, mulai jam 10 pagi. Narasi-narasi kami lepaskan ke publik. Kenapa? Karena kami berharap pemilih kita memilih orang itu rasional, bukan karena kemasan, bukan karena misalnya lucu gitu. Kan kalau lucu kan milihnya pelawak ya. Kalau menurut saya milih pemimpin itu yang harus bisa menjawab permasalahan bangsa. Yang tahu masalah, yang tahu jawabannya. Kalau cuma tahu masalah nggak tahu jawabannya kan repot ya. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau ditanya apa-apa nggak jawab apa-apa gitu ya, sekedar ditampung. Ini kita khawatir sebenarnya. Dan kita berharap lagi-lagi pemilih rasional. Ayolah, jangan lihat kemasannya, lihat isinya. Nah, karenanya kami akan berkampanye secara masif dalam semua platform. Misalnya kenapa tadi disampaikan reporter di lapangan, warnanya hitam dan putih. Ya. Hitam itu kami melakukan riset, ini adalah warna yang paling dicintai, paling disukai semua generasi. Ya, mulai dari yang boomers sampai Gen Z, itu warna hitam itu paling disukai. Paling disukai. Ya tentu kita punya beragam warna ya, kesukaan. Mungkin kayak saya nggak hanya hitam, saya suka juga hijau, misalnya suka juga putih. Tapi hitam itu paling disukai. Yang kedua memang hitam itu sebenarnya simbol lambang demokrasi kita sekarang memang masih mendung. Apalagi sejak putusan MK, apalagi sejak beberapa kondisi terakhir. Nah itu pesan rasa yang kami juga ingin sampaikan. Jadi memang hari ini kita berharap visi misi kita bisa dibaca. Kalau di platform di digital, Anda juga bisa di URL visi misi Ganjar, ganjarmahfud.id, bisa diklik, itu kalian bisa di sana. Nah kalau Videotron, ada orang yang bilang, Videotron kan nggak dilihat ya karena kita sambil melintas. Tapi nggak juga. Ada juga yang menyematkan diri pas macet, ternyata di ini. Paling tidak menjadi trigger, ada Mahfud MD, ada Ganjar Pranowo, visi misinya apa ya? Cari tahu lihat iNews gitu. Itu yang kita harapkan gitu ya. Dan kita memang berharap ya platform lain ya TikTok, Instagram, Twitter itu juga kita mainkan. Nah Mas, kalau kita melihat ya, kita tahu dalam ilmu komunikasi kan setiap yang terlihat dengan mata kita ini mencoba untuk berkomunikasi dengan kita ya. Termasuk dengan warna, tadi Mas jelaskan bahwa hitam mewakili suasana kebatinan kita yang melihat kondisi politik saat ini ya. Kemudian itu direpresentasikan oleh Mas Ganjar. Kemudian warna putih oleh Pak Mahfud. Betul. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya putih itu suci, putih itu punya ketulusan ya. Putih itu lambang perjuangan gitu ya, salah satu warna yang menjadi representasi warna bendera kita, dan putih itu juga identik dari warna yang disukai masyarakat Muslim, begitu ya, selain warna hijau. Jadi Pak Mahfud sebagai tokoh Islam, cendekiawan Islam juga merepresentasi itu. Makanya Prof Mahfud di mana-mana menggunakan warna putih, sementara Mas Ganjar menggunakan warna hitam. Dan hari ini kita berharap sekali lagi ide-ide, gagasan-gagasan ini bisa dielaborasi lebih jauh, teman-teman sekalian. Dan kita berharap, ayo adu gagasan. Kalau pemilu ini mau riang gembira, caranya adalah kita taruh gagasan kita, visi misi kita di atas meja, kemudian kita diskusikan. Dan itu akan lebih baik dibandingkan misalnya kita menjelek-jelekan kawan, lawan gitu ya. Itu yang kita harapkan dari 75 hari ke depan. Nah, kalau kita melihat lagi dari
simbolik teori di komunikasi ini ada juga simbol-simbol yang diwakili oleh gestur gitu, gerak tubuh. Ini ada gestur baru nih yang dirilis bertepatan dengan Videotron tadi ya Mas ya. Boleh diperagakan gimana Mas? Kalau dulu kan begini nih Mas. Kalau begini ya. Iya kan? Kalau sekarang begini. Sekarang begini. Kenapa begini Mas? Ini salam 3 jari. Ini pertama punya 3 makna. Ya. Kita taat kepada Tuhan, gitu ya. Satu makna pertama taat kepada Tuhan, kemudian taat terhadap konstitusi, dan tentu berjuang bersama rakyat. Dan salam seperti ini tidak hanya ada di sini, tetapi di banyak negara yang sedang memperjuangkan demokrasinya yang sedang terancam, itu biasanya menggunakan salam seperti ini ya. Jadi ini adalah semacam solidaritas bersama bahwa demokrasi itu milik kita. Demokrasi itu berdarah-darah, berkeringat-keringat, kita jaga dari detik ke detik. Ya, kebetulan saya masuk kampus Mas Gede di tahun 98. Saya ingat banget Min 2 sebelum kejadian Trisakti 12 Mei itu penembakan itu terjadi, saya daftar di Trisakti. Apa yang terjadi di Trisakti? Mimbar bebas. Apa yang dibicarakan di mimbar bebas? Soal korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, belakangan kita merasa hal itu semakin kembali dekat dengan kita. Setidaknya itu yang disampaikan Bu Megawati kemarin secara berapi-api di Kemayoran di depan banyak relawan, bahwa demokrasi kita sangat terancam dan kekuasaan rasanya seperti semakin berani begitu ya mengancam demokrasi, dan ini yang tidak kita harapkan. Makanya yang bisa dilakukan rakyat kan teriak, yang bisa dilakukan rakyat kan terus bersuara. Yang bisa dilakukan rakyat adalah berani membuat perbedaan dan perubahan. Kenapa harus berani? Karena kita pemilik negara ini, kita pemilik bangsa ini. Kalau kita tidak bisa meresapi itu, rasanya terlalu mahal kalau kita setback ya, balik ke suasana yang otoritarian, suasana yang udah jadi pemimpin nggak usah banyak omong, kerja aja. Ya nggak kayak gitu juga ya. Demokrasi justru harus agak gaduh dan harus agak bertukar pikiran, berdebat, berdiskusi gitu. Tapi kalau Anda melihat kondisi saat ini ya Mas ya, memang kita semua banyak akademisi, banyak tokoh politik juga menyuarakan mungkin hal yang sama melihat kondisi politik saat ini. Tapi kenapa kondisi itu tidak pada akhirnya meredam polemik langkah-langkah gitu ya yang dilakukan oleh beberapa pihak yang semakin memperkeruh begitu. Memperkeruh, seharusnya kan pesta demokrasi ini menjadi jernih ya, tapi ini memperkeruh. Kenapa ini tidak menjadi turun gitu? Apakah kekuatan yang sudah dibangun oleh akademisi maupun tokoh politik ini tidak cukup kuat saat ini, Mas? Bisa jadi masih menganggap yang memakan isu-isu seperti ini adalah kalangan elit, sehingga mereka menganggap ini kan nggak merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. Kegelisahannya hanya ada di elit. Saya tapi hanya ingin menyampaikan, dulu di tahun 45 para pejuang kita itu juga elitnya kan dikit. Malah dulu nggak ada medsos. Tapi kenapa akhirnya rakyat bisa bergerak? Karena saya yakin dan percaya rakyat kita cerdas. Boleh kita mungkin nih oknum-oknum yang saat ini sedang mempertontonkan aksi kuasa yang berlebihan ini menganggap rakyat nggak akan kemakan lah dengan isu ini. Rakyat cukup diberi sedikit bansos misalnya nggak akan lah risau. Kalau saya sih berpikir berbeda. Pada waktunya rakyat punya kecerdasan nuraninya sendiri. Informasi kegelisahan ini akan menetes setetes demi setetes ke ruang-ruang masyarakat, ke pintu-pintu rumah, ke handphone para Gen Z dan millennials, dan jangan-jangan ini akan menjadi silent majority, dan di luar dugaan jangan-jangan masyarakat akan bersuara dengan caranya sendiri, dengan waktu yang tepat. Baik, Mas, kita kembali untuk memantau peluncuran Videotron di salah satu lokasi di Jakarta. Ini sudah ada rekan kami, Nisa Sahib di kawasan Grogol, Jakarta. Selamat siang, Nisa. Ya, bagaimana situasi
di belakang Anda ini ada salah satu videotron yang hari ini menampilkan. Dan juga pemirsa, saat ini kita menyaksikan videotron atau logo baru melalui LED bar yang menampilkan calon presiden Ganjar Pranowo dan juga wakilnya Mahfud MD. Puluhan unit videotron launching pada hari ini tepat pada 28 November 2023 yang dimana adalah hari pertama kampanye 2023. Videotron bertebaran hampir di seluruh Indonesia, diantaranya di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Salah satu ini tempat saya melaporkan yakni di Grogol. Videotron ini juga merupakan sebagai alat peraga kampanye dari paslon tersebut. Videotron ini adalah wajah baru dari pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pemasangan iklan LED bar ini dinilai sangat modern dan juga jauh lebih ramah lingkungan. Dengan rilisnya videotron ini sekaligus jadi simbol perjuangan para relawan untuk tetap semangat mendukung paslon Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2023. Sementara itu yang dapat kami laporkan Gede dan juga pemirsa. Iya, Nisa, lalu bagaimana reaksi warga yang melintas di kawasan Grogol ini? Apakah mereka ada reaksi yang berubah gitu ketika melihat baliho atau videotron yang di sana? Ya, masyarakat mengapresiasi dan juga menilai jauh lebih ramah lingkungan dibanding spanduk biasa Gede. Lalu apakah di daerah Anda melaporkan ini terdapat videotron serupa juga yang ada di dekat Anda selain di wilayah Grogol ini? Di sepanjang jalan Grogol ini ada beberapa videotron yang juga menampilkan paslon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Iya, baik, terima kasih Nisa Saib melaporkan dari Grogol, Jakarta Barat, pemirsa. Kini kita masih membahas bagaimana kondisi saat ini terkait hari pertama ini, Mas ya. Hari pertama kick off 3 capres-cawapres melakukan kampanye yang seharusnya ini menjadi pesta demokrasi. Ya. Ini lagi arak-arakannya nih, Mas. Nah, lagi seru-serunya. Betul. Kalau Anda melihat pasangan Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 2 dibandingkan dengan Capres nomor urut 3 yang kita lihat sendiri, effortnya memang berbeda ya. Ini kita harus ke timur ke ujung dan ke barat ke ujung juga. Ini tanggapannya seperti apa nih? Ya, kita juga ingin menyiratkan pesan bahwa dua calon presiden kita dan calon wakil presiden, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah sosok yang fit, yang sehat ya. Ini penting, kesehatan, kebugaran, itu menurut kami landasan yang sangat penting. Kenapa? Kami nggak kepingin punya presiden yang hanya duduk di belakang meja dan nggak punya kemampuan fisik untuk terbang ke Indonesia paling timur, terbang ke Indonesia paling barat. Kami khawatir kalau hanya mendengarkan laporan dari sekitar, dari bawahan, dari lingkar 1, lingkar 0, ini kan nggak menggambarkan kondisi masyarakat. Makanya Pak Ganjar lihat sendiri, pelari gitu ya. Pesepeda, makanya lari yang paling jauh lah, yang paling timur. Mencium keringat masyarakat, menyentuh tangannya langsung, mendengar keluhannya, mendengar tangisannya, mendengar tawanya. Pak Mahfud di ujung barat bersama-sama bernyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita kepengen kasih juga gesture kepada masyarakat. Ayolah, pilih pemimpin juga yang sehat, yang kuat, yang fit begitu ya. Karena bangsa Indonesia kan bangsa besar. Dari sisi demografi juga kompleks. Ini kan harus diselami satu persatu. Jadi presiden yang fit tuh penting. Jadi kita ingin mempertontonkan itu juga ya. Kenapa kita harus jauh-jauh ke timur dan ke barat gitu. Dan sebentar lagi mungkin ke utara dan selatan ya, Mas. Nah iya, Miangas dan Pulau Rote itu perlu. Betul. Pemirsa, kita tahan dulu Mas Imam. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam informasi terkait dengan hari pertama kampanye Capres-Cawapres di tanggal 28 ini. Kami akan kembali saat lagi.